Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Mahi Pratama dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Dan inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 6 DPR RI menilai dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, daya beli masyarakat turun drastis. Keadaan ini pun memicu adanya suplai yang berlebih dari produsen. Untuk itu, government spending berupa bantuan dana langsung diharapkan mampu memperbaiki keadaan tersebut. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggi usai memimpin rapat kerja dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di Gedung Nusantara II. Gede mengakui di masa pandemi COVID-19, pasar barang dan jasa mengalami penurunan daya beli yang sangat signifikan. Gede pun meminta agar bantuan dari pemerintah dapat diperuntukkan bagi masyarakat dalam rangka menggenjot daya beli. Jadi kita sekarang ini justru ingin meningkatkan pertumbuhan itu melalui salah satunya adalah government spending, karena biasanya kan investasi juga kan. Nah, investasi juga kami tadi menyoroti tentang BKPM, bagaimana capaian investasinya. Karena kami ingin investasinya terjadi, government spending kita terjadi, termasuk juga faktor-faktor produksi yang di Menteri Perindustrian juga kami dorong untuk bisa mengangkat pertumbuhan kita sehingga tidak terjadi minus lagi. Gede menekankan harus ada pelatihan sekaligus dengan bantuan alat agar IKM dapat terus bergerak untuk memproduksi barang. Ia pun mendorong Kementerian Perindustrian terus mengedukasi para pelaku industri kecil agar kegiatan produksi tetap berjalan. Makanya sekarang ini kami juga tadi menekankan untuk IKM itu diberikan pelatihan, diberikan pada masa walaupun jangan sampai pandemi COVID ini menyebabkan kita seolah-olah berhenti gitu. Alda dan Arif, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu menyepakati pemilihan kepala daerah Pilkada serentak tahun 2020 di 270 daerah akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Perpu nomor 2 tahun 2020 tentang Pilkada 9 Desember 2020. Ditemui usai rapat dengan Mendagri, KPU, dan Bawaslu, anggota Komisi 2 DPR RI Syamsul Lutfi mengatakan seluruh pemangku kepentingan harus dapat menjamin pelaksanaan pilkada dengan baik dengan menegakkan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan yang ditetapkan. Akan tetapi karena kita sudah sepakat untuk mengagendakan pada tanggal 9 Desember yang akan datang, maka seluruh perangkat dan stakeholder harus siap untuk melaksanakan itu dengan baik. Syamsul Lutfi menilai apabila pelaksanaan pilkada ditunda akan menyebabkan kekhawatiran sebab pemerintah belum dapat memastikan pandemi COVID-19 kapan berakhir dan pemulihan stabilitas ekonomi harus segera bangkit. Jangan sampai agenda strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi semakin terganggu. Bagaimana kita geliatkan sektor ekonomi disertai dengan berbagai macam cara oleh pemerintah untuk melakukan recovery ekonomi. Kemudian prediksi pemerintah itu tahun 2022 baru bisa normal kembali. Nah, saya khawatir kalau ditunda maka agenda-agenda strategis ini akan numpuk pada tahun 2021. Sehingga sangatlah kita akan ketinggalan dengan negara-negara lain ketika kita berbicara recovery ekonomi. Mario dan Syamsul, TVR Parlemen melaporkan. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI menyerap masukan dalam rangka penelaahan terkait subsidi energi di Provinsi Banten, di mana pemerintah pusat menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk memberikan subsidi energi agar penerima subsidi energi tepat sasaran. Ditemui usai pertemuan dengan Sekretaris Daerah, Kepala Dinas ESDM dan jajaran terkait di Provinsi Banten, Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI Marwan Cik Hasan mengatakan masyarakat pesisir, khususnya para nelayan, masih kekurangan stasiun pengisian bahan bakar. Selain itu, kuota yang diberikan juga masih sangat minim. Nah, alhamdulillah tadi Pak Sekda sudah menghadirkan perwakilan nelayan dari Karanghantu dan Pulau Panjang, Pak ya. Siap. Karanghantu Pulau Panjang, kita tahu bahwa ternyata di sana kita masih kekurangan stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan, kemudian kuota yang diberikan juga masih kurang. Nah, ini tentu bagian-bagian dari masukan yang perlu kita tindak lanjuti sebagai aspirasi masyarakat.
Marwan Cikasan menyatakan dalam pengelolaan subsidi energi ini harus efektif, jangan bertumpuk atau tumpang tindih dalam perizinan, pengawasan, dan sebagainya. Marwan Cikasan menambahkan harus ada inovasi dalam mengeluarkan kebijakan menyangkut subsidi energi agar tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan bantuan subsidi di lapangan. Kemudian perizinan juga, pengawasan, dan lain sebagainya. Termasuk juga kita memikirkan cara-cara baru dalam kebijakan subsidi energi ini supaya lebih tepat sasaran. Karena kita tahu bahwa sepanjang subsidi ini diberikan kepada barang, maka di lapangan masih ada peluang-peluang. Dari Provinsi Banten, Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Banggar, fokus penyusunan draft APBN 2021 di bidang ekonomi dan kesehatan. Setelah jeda berikut. Dalam pembahasan draft RUU APBN tahun 2021, Badan Anggaran mengingatkan pemerintah fokus dalam optimalisasi serapan program belanja pembangunan. Ketua Banggar Said Abdullah mengatakan, dalam hal perkiraan realisasi penerimaan negara tidak sesuai dengan target atau adanya perkiraan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, maka pemerintah dapat melakukan revisi anggaran. Artinya 5,7% itu betul-betul dijaga supaya pemerintah tidak perlu lagi melakukan pelebaran defisit. Itu yang pertama. Jika terjadi sesuatu yang kedaruratan yang mengancam pelaksanaan APBN atau sistem ekonomi kita atau stabilitas sistem keuangan nasional kita, maka pemerintah diberikan kewenangan untuk segera melakukan penyesuaian belanja. Wakil Ketua Banggar, Muhyiddin, mengatakan hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan draft APBN 2021 adalah untuk mencapai target pertumbuhan tersebut, tetap berorientasi pada sektor kesehatan dan akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Karena COVID-19 yang terjadi saat ini menimbulkan ketidakpastian ekonomi. Akan diberi ruang kepada pemerintah apabila terjadi sesuatu penerimaan negara di luar kesepakatan yang ada ini, tapi kita berikan batasan-batasan, ya. Defisit harus melebihi 3% dari yang telah kita sepakati. Kemudian menyangkut masalah penerimaan pajak kurang dari 30%, maka pemerintah bisa melakukan revisi anggaran. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI mendorong pemberdayaan masyarakat lokal di sekitaran kawasan Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat melalui program Desa Unggul. Ditemui saat kunjungan kerja spesifik Komisi 5 DPR RI ke Majalengka, Jawa Barat, anggota Komisi 5 DPR RI Ahmad Syaiqo mengatakan, keberadaan Bandara Kertajati harus didukung program pemberdayaan masyarakat, seperti program Desa Unggul bidang pariwisata, UMKM, kerajinan tangan, dan kuliner, agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan kearifan lokal. Untuk itu, Syaiqo meminta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memberikan perhatian lebih kepada desa di Indonesia yang memiliki potensi, keunikan, dan produk lokal. Keberadaan bandara ini tentu harus didukung dengan pemberdayaan masyarakat sekitar. Saya minta kepada Kementerian Desa agar supaya memberikan perhatian, agar supaya di sekitar Kertajati ini muncullah desa-desa unggulan. Apakah itu unggul di dalam UMKM, unggul di dalam wisata, unggul di dalam pembuatan oleh-oleh. Syaiqo menyampaikan masyarakat Majalengka memiliki produk kerajinan bola yang sudah terkenal hingga dunia internasional. Seharusnya hal tersebut dapat menjadi daya tarik wisatawan. Dan pembuatan bola ini sudah menginternasional, pesanan dari FIFA, ya. Nah, cuma ini kan tidak menjadi sebuah ikon wisata. Kenapa? Karena baru spot begitu saja, belum menjadi satu kemasan yang dikemas dengan wisata sehingga. Dari Kabupaten Majalengka, Abdul Ajib, TVR Parlemen melaporkan.
Anggota Komisi 8 DPR RI menyayangkan bantuan pulsa yang dijanjikan pemerintah untuk menopang pendidikan jarak jauh para siswa terhambat kendala teknis. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI, anggota Komisi 8 DPR RI Ali Taher mengatakan, kendala teknis pendistribusian bantuan pulsa untuk para siswa disebabkan pemerintah belum memiliki instrumen yang tepat dalam pendistribusian bantuan. Menurutnya, tanpa mekanisme dan dasar aturan yang jelas, pendistribusian bantuan sosial akan terus terhambat. Kendala teknis karena tidak ada terobosan kebijakan yang cukup untuk bisa mengatasi pendistribusian itu. Ini kan antara keinginan untuk mendistribusikan dengan mekanisme transparansi yang diatur itu kan belum bisa terdeteksi dengan baik karena ini barang baru, ini program baru akibat COVID ini sehingga masih tidak semua orang bisa melakukan aktivitas itu dalam bentuk digital. Nah, inilah yang menjadi persoalan di lapangan. Ali Taher menyarankan pemerintah untuk menjadikan sekolah masing-masing siswa sebagai sumber rujukan untuk pendistribusian bantuan pulsa, sebelum adanya aturan dan mekanisme pendistribusian bantuan sosial selama masa pandemi COVID-19. Ada sumber rujukan yang bisa dilakukan itu kan ada sekolah, di mana siswa itu ada, kemudian dia punya guru, dia punya kepala sekolah. Nah, inilah tinggal bagaimana terutama di sekolah-sekolah lingkungan pendidikan, keagamaan itu yang menggunakan lembaga sekolah itu sebagai tempat berkumpulnya orang untuk melakukan distribusi itu. Panji dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Terkait banyaknya desakan dari sejumlah pihak agar Pilkada serentak 2020 dibatalkan karena masih tingginya ancaman pandemi COVID-19, pimpinan DPR RI menyatakan pembatalan Pilkada 2020 bukanlah solusi yang terbaik. Ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR RI bersama penyelenggara pemilu masih dapat melakukan penyempurnaan aturan dan pengawasan agar pelaksanaan Pilkada 2020 dapat berjalan dengan baik. Dasko mengakui, Pilkada merupakan pesta demokrasi masyarakat yang memang sulit untuk dikendalikan, khususnya terkait pengumpulan massa dalam tiap tahapannya, sehingga menimbulkan polemik. Euforia daripada masyarakat yang memang agak susah dikendalikan ketika pendaftaran, sehingga kemudian menimbulkan polemik, malah kemudian ada yang mengatakan bahwa akan timbul klaster baru ketika kegiatan-kegiatan pilkada ini tidak bisa dikendalikan massanya. Sufmi Dasko menambahkan tahapan pilkada masih panjang, sehingga pembatalan pilkada bukanlah sebuah solusi. Yang dibutuhkan adalah penyempurnaan aturan dan pengawasan yang ketat, karena dengan penyempurnaan dan pengawasan yang tepat, pilkada akan berjalan dengan baik. Untuk itu, pihak penyelenggara pilkada harus mengeluarkan PKPU yang produktif untuk kelancaran dan kesuksesan Pilkada Serentak 2020. Tahapan pilkada itu kan masih panjang, jadi jalan keluarnya menurut saya bukan pembatalan pilkada, tetapi kemudian penyempurnaan aturan dan kemudian pengawasan yang ketat implementasi di lapangan. Saya pikir masih punya waktu kita melakukan penyempurnaan dan pengawasan yang ketat. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 3 DPR RI mengapresiasi penanganan limbah di kawasan Sungai Bengawan Solo oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah beserta Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi 3 DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir mengapresiasi langkah penanganan limbah yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah dan Kapolda yang memberikan perusahaan batas waktu penanganan limbah dan jika pada tenggat waktu tidak diselesaikan, maka pihak kepolisian akan memberi sanksi hukum pada pelaku pencemaran. Ternyata memang Pak Gubernur sudah mengumpulkan mereka, ada MOU yang memberikan batas waktu sampai dengan Desember 2020. Karena apa terjadi hal seperti itu? Karena memang produksi mereka meningkat dan kemudian mereka lalai atau lupa. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani menilai,
Pendekatan yang dilakukan pemerintah provinsi dalam menindak pelaku pencemaran secara administratif dan jajaran Polri yang menindak dalam penegakan hukum sudah sangat tepat. Karena jika langsung dilakukan penindakan hukum secara keras, dikhawatirkan akan mematikan industri yang ada, sehingga menimbulkan permasalahan ekonomi. Upaya perbaikan dengan menumbuhkan kesadaran tentang perlunya penanggulangan pencemaran lingkungan. Tetapi kemudian kalau sampai tahap tertentu diberi waktu, tidak juga ada perubahan sikap, perubahan mental dari kalangan industri, baru ada penindakan hukum. Dari Semarang, Jawa Tengah, Teguh Biantoro, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 4 DPR RI meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait bersinergi dalam merealisasikan program Lumbung Pangan Nasional atau Food Estate yang direncanakan dibangun pada lahan potensial 164.598 hektar. Di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Endang Setiawati mengatakan, di tahun ini Kementan mulai menanam padi di lahan intensifikasi sekitar 30.000 hektar. Untuk memuluskan program tersebut, perlunya kerjasama dan saling mendukung antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian PUPR, dan Kementerian Pertahanan, agar program Lumbung Pangan Nasional mampu mensejahterakan masyarakat. Kementerian Perindustrian harus mendukung dari segi hilirnya. Kemudian Kementerian Infrastruktur dan PUPR itu harus mendukung. Kemudian Kementerian Perdagangan harus mendukung. Bagaimana kalau kita panen tiba-tiba Menteri Perdagangannya membuat policy import. Nah, itu kan merugikan petani kita. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI, Syafruddin menilai, untuk mendirikan food estate perlu didukung irigasi yang memadai. Untuk itu, Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR harus bersinergi untuk membangun irigasi yang lebih banyak. Ada beberapa irigasi yang mungkin harus bisa ditambah supaya bisa memfollow up kebutuhan daripada food estate itu. Masyarakatnya oke, lahannya oke, sudah siap semua. Hal-hal yang lain yang mendukung seperti irigasi nanti akan ditinjau kembali oleh Pertanian, kerjasama dengan Dirjen, dengan kementerian yang lain sehingga ini bisa berjalan. Fitian dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel meminta pemerintah lebih maksimal mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia, terlebih di masa pandemi COVID-19. Dalam rangka menyerap aspirasi para pelaku UMKM, Rahmat Gobel melakukan kunjungan dan berdialog dengan pelaku usaha mebel di Jepara, Jawa Tengah. Rahmat mengatakan, UMKM di Indonesia telah terbukti memberikan kontribusi dan peran cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya saat krisis ekonomi melanda di Indonesia. Lewat rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja nantinya akan memberi perhatian lebih besar pada pelaku UMKM, bukan hanya sekedar mempermudah atau memperlancar iklim investasi untuk usaha skala besar. Jangan Omnibus Law itu hanya untuk memberikan kemudahan, kelancaran, dan ataupun membangun iklim investasi untuk usaha besar, tetapi juga bagaimana yang kecil-kecil ini. Karena mereka ini kan juga usaha-usaha yang sudah memberikan kontribusi dan memang harus didorong karena ada nilai-nilai lain yang dimiliki oleh para pelaku usaha kecil menengah ini sendiri. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel menambahkan, UMKM memiliki nilai yang sangat strategis dan mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Untuk itu pelaku UMKM perlu diberikan perhatian serta terobosan-terobosan agar mampu bersaing di pasar domestik maupun pasar internasional. Dalam industri mebel maupun handicraft itu setiap kalau kita bisa ada kenaikan 1 miliar US dollar, itu akan ada penyerapan 100.000 pekerja, lapangan pekerja. Nah ini kan sangat strategis industri kecil menengah ini. Dari Jawa Tengah, Julian, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Mahir Pratama, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.